Halo semuanya, kita berjumpa lagi. Eh, Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai landasan dan prinsip pengembangan kurikulum. Jadi proses belajar adalah kegiatan utama dari suatu sistem pengajaran. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa semua komponen eh, diadakan atau disiapkan untuk melakukan proses pembelajaran. Jadi proses belajar terdiri atas beberapa fase, tetapi juga memiliki lingkar balik ya. Tadi bisa juga ada terdiri dari pembukaan, pengembangan proses belajar, dan penutup. Nah, di sini penentuan proses dan metode pembelajaran dapat kita lihat di dalam diagram berikut. Nah, jadi ada tujuan. Tujuan ini adalah tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran atau tujuan pengembangan kurikulum. Nah, dicapai dengan materi. Materi itu ada sumbernya, sumber materi ya. Sumber materi ada berbagai macam. Ada buku, literatur yang lain, kajian pustaka, dan bisa media-media pembelajaran yang lain. Lalu peralatan. Peralatan ini bisa media ya, bisa laptop, LCD, ataupun media pembelajaran yang bisa mendukung. Lalu cara belajar ini menentukan suatu metode pembelajaran yang harus digunakan di dalam mencapai tujuan pendidikan ini atau tujuan pembelajaran ini. Jadi kita yang pertama adalah menentukan tujuan. Tujuannya apa? Setelah mencapai penentuan tujuan, kita akan melihat materinya yang bersumber dari beberapa sumber-sumber materi. Setelah materi, kita juga harus menentukan media atau peralatan yang harus kita gunakan. Setelah itu, kita akan melihat cara belajar dengan metode apa. Gitu ya. Jadi, semua ini bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang harus istilahnya kita pahami di dalam menentukan pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah apersepsi. Persepsi itu adalah tanya jawab mengenai pengetahuan atau pengalaman yang sudah dicapai oleh peserta didik di masa lampau. Nah, jadi apersepsi itu bisakah menanyakan mengenai pengalamanmu tentang materi ini seperti apa, lalu pengetahuanmu tentang materi ini seperti apa, begitu. Jadi namanya ini adalah apersepsi. Yang kedua adalah eksplorasi. Eksplorasi ini adalah memperoleh atau mencari informasi baru. Nah, jadi kita bisa sediakan video, kita bisa sediakan gambar, buku, bacaan, literatur, ilustrasi, dan sebagainya. Setelah itu adalah kita mengkonsolidasikan pembelajaran, yaitu negosiasi dalam rangka mencapai pengetahuan baru. Bagaimana caranya? Ya, bisa dengan metode-metode tertentu, dengan pendekatan-pendekatan tertentu untuk mencapai konsolidasi pembelajaran. Selanjutnya yang keempat adalah pembentukan sikap dan perilaku. Nah, di sini bisa dengan proses tadi ya, proses dengan metode itu akan membentuk sikap dan perilaku. Nah, sedangkan yang terakhir adalah penilaian formatif. Penilaian ini ditujukan untuk menilai apa yang telah dicapai di dalam konsolidasi pembelajaran dan bisa pembentukan sikap. Dalam setiap kegiatan terjadi suatu proses ya, jadi ada pemberian informasi, pemantapan pemahaman, ada pengembangan wawasan, ada pelatihan keterampilan atau sikap, dan bisa juga wawasan, dan ada penerapan, maksudnya peserta didik dapat mengaplikasikan apa yang dia pahami mengenai suatu informasi yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Lalu berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam suatu proses pembelajaran yang baik
adalah yang pertama melibatkan aktivitas peserta didik yang tinggi. Jadi tidak terpusat pada Bapak Ibu guru yang mengajar, nggih. Jadi semuanya itu khususnya ini di kurikulum 2013 tidak terpusat pada guru. Komunikasinya tidak hanya satu arah, tetapi terpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik kita berikan informasi dan peserta didik dapat menanggapi. Bisa juga ada umpan balik. Jadi komunikasinya itu dua arah begitu. Jadi guru itu tidak sebagai pusat, tetapi sebagai fasilitator. Nah, lalu yang kedua, sesuai dengan kualitas yang tercantum dalam tujuan. Ya, jadi tidak boleh keluar dari tujuan pembelajaran. Harus sesuai dengan tujuan. Makanya awal tadi yang kita tentukan awal adalah tujuan. Kita mau kemana arahnya dalam pembelajaran itu? Apakah menentukan arah pembelajaran itu? Yang pertama kali memang harus menentukan suatu tujuan. Lalu sesuai dengan sifat bahan ajar. Ya, tidak boleh istilahnya kemampuan peserta didik dan ajarnya adalah buku, tidak boleh yang lain begitu yang tidak sesuai dengan peserta didik. Lalu menyenangkan, jadi peserta didik dapat enjoy dalam melaksanakan pembelajaran, tidak merasa terberatkan dengan aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, tapi ini harus tidak hanya menyenangkan saja, tapi harus bermakna. Jadi pembelajarannya tidak hanya seru-seruan aja, tapi pembelajarannya harus bermakna, mempunyai arti. Peserta didik di dalam memahami sesuatu harus mempunyai pemahaman tentang materi lewat pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Sehingga dapat dikembangkan kemampuan awal peserta didik. Ya tadi dasarnya adalah apersepsi, yaitu menanyakan pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan peserta didik mengenai suatu materi tertentu. Ya, jadi prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar atau kurikulum prinsipnya yang pertama adalah berpusat pada siswa atau peserta didik. Yang kedua belajar dengan melakukan, bukan belajar dengan tidak melakukan apa-apa. Ya, jadi ini adalah bisa menimbulkan komunikasi dua arah. Jadi tidak hanya satu arah, guru menjelaskan dan peserta didik hanya mendengarkan, tetapi Bapak Ibu guru menjelaskan, peserta didik dapat berkomunikasi. Peserta didik dapat mengajukan pertanyaan atau menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Lalu mengembangkan kemampuan sosial, bisa juga keingintahuan, imajinasi, dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, problem solving. Dengan semua ini dapat dikembangkan melalui berbagai metode pembelajaran yang dikembangkan oleh Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru dituntut untuk mengembangkan suatu metode, khususnya ini mata pelajaran PPKN, sebagai daya tarik di dalam peserta didik ini memahami, melakukan istilahnya pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna tadi. Dan akhirnya terdapat suatu kerjasama antara guru dan peserta didik di dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Dan ini tadi yang akan dicapai di dalam suatu pembelajaran. Nah, lalu variabel-variabel dalam memilih bentuk pembelajaran. Ya, di sini guru harus mempunyai model, metode, dan strategi pembelajaran di sini supaya menghasilkan pengalaman belajar bagi peserta didik. Juga dapat menimbulkan suatu pola interaksi yang memungkinkan antara Bapak Ibu guru dengan peserta didik supaya terjadi komunikasi yang baik. Begitu.
Nah, di sini ada beberapa model pembelajaran, strategi pembelajaran. Nantinya dapat dirancang begitu, nggih. Ada model personal, model interaksi sosial, juga ada beberapa model, strategi, dan metode pembelajaran, dan keterampilan-keterampilan pembelajaran. Nanti akan kita bahas dalam mata kuliah sendiri, yaitu metode pembelajaran. Begitu. Nah, jadi keterampilan pembelajaran ini adalah ruang lingkupnya lebih kecil, begitu ya, lebih kecil. Jadi ini lebih ke keterampilan Bapak Ibu guru di dalam merencanakan pengajaran langsung, demonstrasi, pemberian pertanyaan, dan sebagainya. Itu keterampilan mengajar. Lalu bisa lebih luas, yaitu metode pembelajaran. Bapak Ibu bisa menggunakan debat, diskusi, ceramah interaktif, simulasi, problem solving, belajar kelompok, dan sebagainya. Lebih luas lagi yaitu strategi pembelajaran. Nah, bisa strategi eksperimen, langsung, tidak langsung, mandiri, dan sebagainya. Selanjutnya, lebih luas lagi yaitu model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran ini melalui behavior, bisa, interaksi sosial, bisa, personal, bisa, proses informasi, bisa. Jadi, tingkatannya yang paling luas adalah model pembelajaran, lalu disusul strategi pembelajaran, lalu metode pembelajaran, dan yang paling kecil adalah keterampilan pembelajaran. Jadi, guru harus mempunyai keterampilan pembelajaran atau keterampilan di dalam suatu mengajar. Keterampilannya itu keterampilan itu dapat membentuk suatu metode pembelajaran yang baik. Selanjutnya, setelah metode bisa membentuk suatu strategi atau menyusun suatu strategi pembelajaran begitu langsung, mandiri, eksperimen, dan sebagainya. Nah, strategi itu termasuk dalam suatu bagian model pembelajaran. Nah, ini pengertiannya bisa disimak, ada strategi pembelajaran langsung, tidak langsung, interaktif, melalui pengalaman, ya. Jadi ada pengalaman dari peserta didik di dalam melakukan sesuatu, begitu. Lalu belajar mandiri, menggunakan modul, ya, ini melatih peserta didik di dalam sifat percaya diri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada pembelajaran langsung, tidak langsung, melalui pengalaman, mandiri, dan interaktif. Ini boleh memilih Bapak Ibu guru dalam melaksanakan pembelajaran ini, nggih. Nah, lalu evaluasi ditujukan untuk apa? Setelah adanya proses pembelajaran dengan strategi dan metode tadi, diperlukan suatu evaluasi hasil belajar. Ini yang sudah kuliah evaluasi pasti sudah tahu, ya. Jadi evaluasi ini ditujukan untuk menilai pencapaian. Pencapaian apa? Pencapaian tujuan yang telah ditentukan, serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Jadi evaluasi ini dapat ditentukan untuk menilai suatu proses. Nah, evaluasi bisa tes, pengukuran, dan evaluasi. Ini ruang lingkupnya, ya. Jadi tes itu adalah instrumen, pengukuran itu bisa bersifat angka, dan evaluasi adalah proses pemberian pertimbangan. Ini dibahas dalam kuliah evaluasi. Nah, ini kriterianya saya kira tidak usah. Nah, oke, dan ini juga mengenai evaluasi. Begitu saja mengenai landasan dan prinsip kurikulum. Kita bisa tahu tadi ada perencanaan. Perencanaan itu bisa kita membuat strategi, bisa kita membuat metode, bisa kita membuat model-model pembelajaran kita seperti apa, sampai dengan evaluasi hasil belajar. Kita dapat mengevaluasi peserta didik itu bagaimana pencapaian tujuannya. Apakah berhasil mencapai tujuan atau tidak berhasil dalam mencapai tujuan. Baik,
Demikian video mengenai landasan dan prinsip kurikulum. Semoga dapat bermanfaat video ini. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Selamat pagi dan kiranya Tuhan memberkati kita semua.